Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sel volta. Jadi kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Kemudian IPK yang perlu dikuasai oleh siswa. Yang pertama, menganalisis prinsip yang terjadi dalam sel volta. Menganalisis prinsip yang terjadi dalam sel volta. Dan yang kedua, menganalisis reaksi sel yang terjadi dalam sel volta. Dan yang ketiga, menganalisis potensial sel yang dihasilkan dalam sel volta. Kemudian yang keempat, meramalkan kespontanan reaksi sel volta berdasarkan deret volta. Dan yang kelima, menjelaskan kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 5 indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama, sel volta. Pengertian sel volta adalah reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Jadi reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari itu cara kerja dari baterai. Cara kerja dari aki. Baterai, aki itu kan reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Dan yang kedua, prinsip sel volta. Di dalam sel volta itu ada kutub sebagai anoda. Kutub sebagai anoda itu kutub negatif. Tempat terjadinya reaksi oksidasi. Di anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dan katoda itu kutub positif, tempat terjadinya reaksi reduksi. Tempat terjadinya reaksi reduksi. Kemudian dalam sel volta itu ada elektroda ini, ada elektroda. Elektroda yang terletak pada anoda dan elektroda yang terletak pada katoda. Jadi pada sel volta itu terjadi aliran elektron. Aliran elektron dari anoda menuju ke katoda. Jadi karena di anoda itu tempat berlangsungnya reaksi reduksi, berarti menghasilkan elektron. Elektron yang terjadi di anoda itu akan dialirkan menuju ke katoda. Kemudian dalam reaksi sel volta itu ketika anoda mengalami oksidasi, maka di anoda ini akan kelebihan elektron. Kelebihan elektron. Di kelebihan muatan elektron. Di misalnya Zn akan menjadi Zn2+. Sehingga di anoda itu akan kekurangan ion negatifnya. Kekurangan ion negatif. Sedang di katoda itu sebagian ion positif akan mengalami reaksi reduksi. Sehingga kelebihan ion positif. Di anoda kekurangan muatan negatif, di katoda kelebihan muatan positif. Sehingga untuk menetralkan muatan maka diberi jembatan garam. Fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menetralkan muatan di anoda yang kekurangan ion negatif, yang di katoda kelebihan ion negatif,
Nah, itu saling dinetralkan oleh jembatan garam. Jadi fungsi jembatan garam adalah menetralkan muatan. Itu. Jadi contohnya pada reaksi sel volta ini, ya, di anoda elektrodnya adalah seng. Elektrodenya di anoda adalah seng, di katode adalah tembaga Cu. Maka seng akan mengalami reaksi oksidasi. Seng akan mengalami reaksi oksidasi. Sehingga semakin lama seng ini akan teroksidasi. Semakin lama akan semakin tipis. Sehingga seng ini akan melepaskan muatan 2+ ya. 2+ ini. Sehingga Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+. Sedangkan di katode Cu akan mengalami reduksi. Cu2+ dalam larutan itu akan tereduksi menjadi Cu, sehingga nanti Cu yang di elektroda ini semakin lama semakin tebal. Ya. Di anoda Zn-nya semakin lama semakin tipis, sedangkan di katode Cu-nya semakin lama semakin tebal. Nah, di sini nanti akan menghasilkan arus listrik. Ya, arus listrik yang diukur dengan voltmeter ini. Nah, itulah prinsip dari sel volta. Berikutnya adalah potensial elektroda. Jadi potensial elektroda adalah energi listrik yang dihasilkan oleh elektroda. Ya. Jadi energi listrik yang dihasilkan oleh elektroda ini. Jadi potensial elektroda tidak dapat dihitung. Di potensial elektroda dari Zn, dari H2 itu tidak dapat dihitung. Tetapi dapat dibandingkan dengan potensial elektroda standar. Yang digunakan sebagai standar adalah H2. Yang dianggap potensialnya sama dengan 0. Ya, misalnya di sini ya, yang pertama adalah elektrodnya adalah H2. Nah, karena H2 gas, maka digunakan elektroda pembanding PT yang dalamnya platina. Ya, dengan platina karena platina tidak mudah bereaksi. Kemudian H2 dimasukkan, gas H2 dimasukkan dalam pipa kaca ini. Kemudian yang elektroda yang satu digunakan Zn. Nah, kemudian elektrolitnya yang digunakan adalah misalnya H2SO4, ya, H2SO4. Nah, maka akan terjadi reaksi oksidasi. Terjadi reaksi oksidasi. Terjadi reaksi oksidasi. Nah, Zn akan teroksidasi di sini, akan terjadi teroksidasi ya, menjadi Zn2+. Semakin lama Zn-nya akan semakin tipis. Ya. Nah, potensial yang dihasilkan itu 0,76. Karena Zn mengalami oksidasi, sedangkan potensial dari H2 dianggap sama dengan 0, sehingga potensial reduksi dari Zn itu sama dengan minus 0,76. Ya, bisa dari sini reaksi dari Zn kan mengalami reaksi oksidasi. Ya, potensialnya 0,76. Sehingga potensial reduksinya dari Zn sama dengan minus 0,76. Tuh. Kemudian yang kedua, misalnya sekarang yang Zn diganti dengan Cu. Ya, Zn tadi diganti dengan Cu. Yang satu tetap H2. Ya, H2. Maka semakin lama di Cu ini akan semakin tebal. Kalau tadi Zn-nya semakin lama semakin tipis. Nah, sekarang Cu-nya semakin lama semakin tebal. Sehingga Cu akan mengalami reaksi reduksi. Nah, Cu mengalami
reduksi, sehingga H2-nya mengalami oksidasi. Nah, potensial sel yang dihasilkan pada voltmeter itu adalah 0,34. Ya, sehingga Cu-nya mengalami reduksi, H-nya mengalami oksidasi, sehingga potensial reduksi dari Cu itu sama dengan 0,34. Ya. Nah, dengan cara mengganti Zn dengan elektroda lain, maka akan diperoleh potensial reduksi dari beberapa unsur berdasarkan urutan berikut ini. Ini potensial reduksi dari kecil ke besar. Jadi dari yang mudah mengalami reaksi oksidasi sampai yang mudah mengalami reaksi reduksi. Berarti yang paling atas itu paling mudah mengalami oksidasi, yang paling bawah yang paling mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, ini namanya potensial reduksi karena disusun berdasarkan reaksi reduksi. Tuh. Nah, berikutnya potensial sel. Nah, potensial sel adalah energi listrik yang dihasilkan oleh rangkaian sel volta. Ya, dapat di ini. Sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Nah, contohnya diketahui potensial reduksi dari Cu 0,34, Zn minus 0,76. Tentukan rangkaian sel voltanya. Yang kedua, reaksi sel, kemudian potensial sel. Ya. Potensial sel. Rangkaian sel voltanya. Karena Cu itu potensial reduksinya lebih besar dibanding dengan Zn, maka Cu sebagai katoda, sedang Zn sebagai anoda. Elektrolitnya adalah yang di anoda, berarti ZnSO4, yang di katoda adalah CuSO4. Ya, maka anodanya akan mengalami oksidasi. Zn-nya akan mengalami oksidasi ini. Dan yang Cu akan mengalami reduksi. Nah, ini rangkaian sel voltanya. Nah, reaksi selnya berarti reaksi reduksi dari Cu 12 plus 2E menjadi Cu. Reaksi oksidasi adalah Zn plus 2E menjadi Zn12. Ya, reaksi selnya tinggal menjumlahkan ini. Cu12 plus Zn menjadi Cu plus Zn12. Nah, potensial selnya E reduksi dikurangi oksidasi. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Nah, potensial reduksi dari Cu 0,34, potensial dari Zn minus 0,76. Sehingga potensial yang dihasilkan adalah 1,1 volt. Sehingga dalam rangkaian sel volta ini akan menghasilkan arus listrik sebesar 1,1 volt. Tuh. Nah, untuk lebih memahami, silakan dikerjakan soal ini. Ya, soal potensial sel ini. Di satu soal ini silakan dikerjakan untuk lebih memahami materi tentang sel volta. Demikian yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.